pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Matilde Indaula Dosinaeng dengan NRP 15 2023 014 dan rekan saya. Nama saya Muhammad Yusuf Islam dengan NRP 15 2023 156. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 18 akan membahas tentang implementasi transformasi objek 3 dimensi yang mencakup scaling, translasi, dan refleksi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana kita bisa menerapkan 3 jenis transformasi geometris dalam grafika komputer, khususnya dalam pembuatan objek 3 dimensi. Sekarang, apa sih itu Visual Studio Code? Visual Studio Code adalah editor teks sumber terbuka yang sangat populer dan memiliki banyak fitur seperti debugging, konversi ke Git, dan berbagai ekstensi yang membantu dalam pengembangan proyek dengan Python, termasuk PyGame. Nah, sebelum kita masuk ke detail implementasi, mari kita bahas dulu apa sih itu transformasi geometris. Transformasi geometris adalah perubahan posisi atau ukuran objek dalam ruang. Pada proyek ini, kami fokus pada transformasi dalam wujud 2 dimensi, yaitu scaling, perbesaran dan pengecilan, translasi yaitu perpindahan, dan refleksi itu pembalikan. Dan kami menggunakan library PyGame, yaitu sebuah library di Python untuk mengembangkan game atau aplikasi grafis lainnya. Dan di sini kita menggunakan 3 jenis transformasi untuk manipulasi objek dalam game. Sebelum itu, kami sudah membuat proyeknya yang sudah dihilangkan segala transformasinya dan codingannya seperti pada gambar ini. Di sini bisa kita lihat kami mengimpor terlebih dahulu library yang diperlukan, yaitu PyGame, Math, dan Random. Kemudian menginisialisasi PyGame dengan PyGame init dan mengatur ukuran layar dengan screen width dan screen height. Selanjutnya kami mengatur warnanya dengan code RGB putih yaitu 255 dan mengatur clocknya atau kecepatan frame-nya dengan T-Game Time Clock. Selanjutnya kami memasukkan gambar background-nya menggunakan 3x shape dan mengarahkannya ke direktori gambar background-nya. Selanjutnya yaitu memasukkan gambar burung dengan metode yang sama yaitu try and exceed. Jika dia R, maka 3 main-nya akan keluar. Kemudian kita akan memasukkan gambar kincir air dan sapi menggunakan metode yang sama seperti tadi juga. Selanjutnya, kita posisi dan ukuran burungnya dengan menggunakan fungsi return line underscore dan mengatur ukurannya. Dan kita mengatur width dan height-nya, maka burungnya akan mulai dari tengah layar. Kemudian mengatur posisi kincirnya dengan William underscore dan kita meletakkannya di kiri bawah. Selanjutnya kita mengatur kecepatan burungnya dengan move underscore speed 3, lalu membuat variabel untuk mengontrol pergerakannya yaitu dengan dx. Movepad sebagai gerakan vertikalnya dan dx0 untuk gerakan horizontalnya. Lalu kita mengatur status permainannya dan mengaturnya menjadi full semua. Selanjutnya, kita akan membuat semua objeknya tanpa transformasi. Yang pertama pada objek burung, menggunakan round underscore plane, fungsi untuk menggambar burung tanpa rotasi. Fungsi ini menggambar gambar burung planet underscore image di layar dengan memusatkan gambar berdasarkan koordinat X dan Y. Posisi gambar dihitung menggunakan lebar dan tinggi gambar agar pusat gambar berada di posisi X dan Y. Selanjutnya draw underscore windmill. Fungsi ini untuk menggambar kincir angin tanpa rotasi. Sama seperti fungsi sebelumnya, tetapi fungsi ini digunakan khusus untuk menggambar kincir angin pada posisi tertentu di layar dengan memastikan gambar terpusat di koordinat X, Y. Selanjutnya, draw underscore growing underscore image. Fungsi ini untuk menggambar gambar yang tumbuh. Fungsi ini bertujuan menggambar gambar dengan nama growing underscore image tanpa melakukan perubahan ukuran. Sekali gambar akan dipusatkan pada koordinat X, Y. Selanjutnya kita akan membuat load dari game-nya. Running through, variabel running akan digunakan untuk mengontrol load utama game.
Ketika running menjadi false, game akan berhenti berjalan. Kemudian while running, love utama game yang terus berjalan selama running bernilai true. Semua logika dan rendering game dijalankan di dalam loop ini. Selanjutnya bagian 2 membersihkan layar screen full white, mengisi layar dengan warna putih untuk membersihkan tampilan dari frame sebelumnya. Variabel white didefinisikan RGB yaitu 255. Selanjutnya bagian 4 mengecek event. Get mengambil semua event yang terjadi seperti klik tombol input keyboard atau perintah untuk menutup aplikasi. If event type game quiet, mengecek apakah pengguna menutup jendela aplikasi. Klik tombol X. Running false menghentikan log utama game jika event quiet terdeteksi. Selanjutnya menggambar objek. Draw_planet. Fungsi ini untuk menggambar gambar burung pada layar. Plane_image, gambar burung. Plane_rect, centers plane_rect centri. Koordinat pusat gambar burung yang diperoleh dari atribut center dan center object rect. Selanjutnya menggambar kincir angin yang diam. Draw_windmill, fungsi untuk menggambar gambar kincir angin. Windmill_image, gambar kincir angin. Windmill_centers, windmill_centri. Koordinat pusat gambar kincir angin. Selanjutnya menggambar gambar yang tumbuh. Draw_, fungsi image untuk menggambar gambar di layar. Growing_image, gambar yang akan digambar. Screen_width 50, posisi di kanan bawah dengan jarak 50 piksel dari tepi, kanan dan bawah. Selanjutnya mengatur layar dan kecepatan frame. 3. Display flip, memperbaharui tampilan layar untuk menampilkan semua perubahan yang dilakukan pada layar. Ini tanpa rintangan. Aktif 60, batasi kecepatan frame game jadi maksimal 60. Dan setelah nanti akan muncul output seperti pada gambar di samping ini. Nah, ini adalah codingan sebelum ada transformasi. Bisa kita lihat ketika objek di sini, burung, sapi, dan kincir air tidak ada pergerakan sama sekali, yang berarti belum terjadi transformasi apapun, hanya diam di tempat saja. Baiklah, selanjutnya kita akan memakan transformasi scaling pada objek sapi. Nah, sebelumnya apa sih itu scaling? Scaling itu atau perbesaran dan pengecilan adalah transformasi yang mengubah ukuran objek. Pada proyek ini, kami menerapkan scaling pada objek sapi dengan tujuan untuk memperbesar objek tersebut secara bertahap. Nah, jadi kita akan menambahkan beberapa codingan pada codingan kita. Pertama adalah variabel untuk kontrol scaling dengan codingan variabel untuk kontrol gambar tumbuh yaitu growing_scale_factor sama dengan 1. Habis itu untuk faktor skala gambar yang tumbuh growing_scale_speed sama dengan 1. Selanjutnya kita akan menambahkan logika untuk pembesaran pada gambarnya dengan menggambar objek yang tumbuh dan menskalakan gambarnya. Yaitu kita menambahkan codingan def draw_growing_image green growing_image x y scale factor dan menskalakan untuk membuatnya tumbuh dengan membuat new width dan new height-nya. Selanjutnya kita akan menambahkan pemanggilan fungsi draw_growing_image dengan menambahkan draw_growing_image screen growing image screen width minus 50 screen height minus 50 growing scale factor, dan dia akan menempatkannya di bawah kanan bawah frame. Selanjutnya kita akan merunning kodinya. Bisa kita lihat pada video di samping. Kita lihat di sini objek sapinya melakukan proses scaling, yaitu memperbesar dan memperkecil objeknya. Selanjutnya kita punya translasi. Apa sih itu translasi? Translasi artinya memindahkan objek dari satu tempat ke tempat lain.
Pada proyek ini, kami menggunakan translasi untuk memindahkan objek burung ke kiri dan ke kanan secara otomatis. Dan kami akan menambahkan 4 codingan. Yang pertama, menambah variabel untuk kontrol gerakan. 2. Menambah fungsi pergerakan burung. 3. Loop pergerakan burung. 4. Menambahkan variabel moving left dan game over. 1. Menambah variabel untuk kontrol gerakan. Kecepatan pergerakan kapal terbang atau burung di sini move_speed sama dengan 3. Selanjutnya kita akan menambahkan fungsi move_plane. Fungsi ini untuk pergerakan burung div move_plane x y dx dy x plus sama dengan dx y plus sama dengan dy, membatasi pergerakan agar objek tidak keluar dari layar. Kita akan mengatur pergerakan pesawatnya ketika pesawat naik dan berbelok dengan menggunakan if dan else seperti pada codingan ini, dan menambahkan moving_left dan game over. Lalu kita akan menjalankan codingannya. Setelah ditambahkan translasi, nah di sini kita bisa lihat objek burungnya bergerak secara vertikal dan horizontal mengikuti perintah kita di codingannya, dan itulah output yang terjadi ketika kita memasukkan translasi pada objek burung. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan refleksi pada objek kincir air kita. Sebelumnya, apa itu refleksi? Refleksi adalah transformasi di mana objek dibalik secara simetris baik vertikal maupun horizontal. Pada proyek ini, kami mengimplementasikan refleksi untuk objek kincir air. Objek tersebut dapat dibalik secara horizontal, memberi efek visual yang menarik. Selanjutnya, kami akan menambahkan kode ini pada codingannya untuk memberi refleksi pada objek kincir airnya. Sama seperti tadi, ada 4 kode juga yang akan kami tambahkan, yaitu menambah variabel untuk refleksi, modifikasi fungsi, logika untuk refleksinya, dan pemanggilan fungsi dengan parameter. Kita akan menambah variabel reflected, digunakan untuk mengontrol apakah gambar kincir air harus dibalik, flip atau tidak. Selanjutnya, kita akan modifikasi fungsinya dengan menambahkan def_draw_windmill untuk menggambar kincir air dengan refleksi, lalu flip_image untuk membalik gambar secara horizontal, dan screenblip_windmill_image untuk membuat gambar tanpa pembalikan. Selanjutnya, kita akan memberikan logika untuk mengubah status refleksinya dengan menambahkan if pygame.time.get_ticks 3000-50 untuk perubahan refleksi kincir air setiap 3 detik, dan menambahkan reflected sama dengan not reflected untuk bergantian refleksinya. Terakhir, kita akan melakukan pemanggilan fungsi dengan parameter refleksi menggunakan draw_windmill, windmill_recenter, windmill_recentry reflected, yang akan menggambar kincir airnya dengan status refleksi. Setelah itu kita akan bisa kita dengan codingnya, objek kincir airnya melakukan refleksi atau pencerminan, di mana kincir airnya bergerak berlawanan arah dari bentuk aslinya. Dan terakhir, setelah kita menambahkan semua transformasinya, yaitu translasi, scaling, dan refleksi, maka codingan kita telah selesai. Dan inilah hasil finalnya. Setelah menambahkan semua transformasinya, dan jika kita running codingannya, maka hasilnya akan seperti ini. Bisa kita lihat di sana, sudah terjadi 3 transformasi, atau sudah lengkap transformasinya, yaitu translasi pada objek burung, scaling pada objek sapi, dan refleksi pada objek kincir airnya. Jadi, melalui proyek ini, kami berhasil menerapkan dan menguji 3 transformasi geometris yang sangat penting dalam pembuatan game atau aplikasi grafis, dan juga memberikan kami pengalaman visual baru. Untuk referensi lebih lanjut, kami menggunakan dokumentasi resmi PY Game dan beberapa buku tentang pengembangan game serta matematika dalam grafika komputer. Mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf jika ada salah. Terima kasih.